Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada mata kuliah kita, yaitu arsitektur barat. Ya, kita akan menyampaikan materi lanjutan kita, yaitu arsitektur postmodern yang kedua. Ya, kita yang kedua ini akan membicarakan arsitektur postmodern yang kedua dengan materi arsitektur pasca modern. Ya, sebelumnya minum kopi dulu. Bismillah. Oke. Arsitektur pasca modern, ya. Kemarin kita udah ngomong tentang arsitektur purna modern, di mana arsitektur purna modern itu didasari dengan kerinduan masa lalu, ya, dengan nilai lokalitas, kerinduan arsitektur klasik masa lalu. Nah, kalau pasca modern itu gimana? Akan kita lihat lebih jauh lagi. Arsitektur pasca modern merupakan arsitektur postmodern yang hanya peduli terhadap sejarah arsitektur modern. Tidak pada arsitektur pramodern, ya. Artinya rindu klasik tidak. Nah, jadi ini ya. Jadi ini kelanjutan dari perkembangan arsitektur modern itu sendiri, bolehlah dikatakan sebagai suatu kelanjutan. Ya, oleh sebab itu sumber dari teknik dan estetikanya adalah dari arsitektur modern. Jadi background analisanya masih merupakan pengembangan dari pertumbuhan arsitektur modern itu sendiri. Walaupun memang dalam konteks ini sama antara pasca modern dan purna modern, dua-duanya dilatar belakangi oleh sebuah kejenuhan, ya, dalam berarsitektur modern. Backgroundnya sama. Nah, untuk itu perlu diadakan inovasi lebih jauh, ya, bukan berpedoman dengan arsitektur modern yang betul-betul hanya peduli terhadap fungsional aja, fungsional ekonomis saja, ya, namun lebih dari itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Arsitektur di dalam pembahasan kita bahwa arsitektur pasca modern itu dalam kali ini kita golongkan menjadi ada dua, yaitu yang pertama arsitektur neo modern. Apa itu arsitektur neo modern? Yaitu ada arsitektur yang lebih mengutamakan estetika dari aliran modern. Ya, kalau modern kan fungsional, ya, sekarang ini estetika, bentuk, ya, proporsi, komposisi penting, ya, artnya masuk. Tapi kalau purna modern itu yang dimasukkan nilai-nilai klasik masa lalu lah. Kalau neo modern ini nilai estetikanya yang diolah. Latar belakang terjadinya arsitektur neo modern adalah gebrakan baru dari para arsitek karena melihat dominasi kemonotonan, ya, ini tadi sudah saya sebutkan, ya, bahwa arsitektur modern itu monoton, desainnya monoton. Nah, dari situ didobrak, ya, muncullah kelompok yang disebut dengan neo modern. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan. Arsitektur modern ini memiliki nama lain, yaitu arsitektur late modern akhir, ya. Mempunyai karakter yang hampir sama dengan arsitektur modern karena menonjolkan bentuk geometri yang menghadirkan bentuk trimatra murni dan trimatra hasil bentukan dari dwimatra. Jadi ini masih melanjutkan dari pemahaman arsitektur modern sendiri, bahwa modern itu terdiri dari geometri, ya, ruang dibatasi oleh sebuah bentuk, ya, bentuk-bentuk geometris, ya, baik itu tiga dimensi langsung maupun dilihat secara dua dimensi disusun menjadi tiga dimensi, ya, seperti itu. Jadi pemahaman yang lain seperti itu. Arsitektur neo modern tidak menonjolkan warna dan tekstur bangunan, namun warna favorit mereka adalah perak. Jadi lebih
warna yang cerah, yang jreng, atau mungkin warna apa adanya lah. Nah, seperti itu, menampilkan warna alam. Kalau bahan bangunan itu kan warnanya perak, ambil keabu-abuan itu ya. Ya itulah diekspos. Tidak ada pemberian warna dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Mereka tidak menampilkan elemen dan dekorasi lama, melainkan tektonika yang ditonjolkan. Teknologi strukturnya yang didominankan, yang ditonjolkan bagaimana bahan, bagaimana kehebatan material, bagaimana itu yang ditonjolkan. Jadi tidak pakai dekorasi lama ya, yang klasik khususnya. Baik, kita lanjutkan. Ada berbagai macam aliran di arsitektur modern itu, antara lain. Jadi ada aliran di dalamnya ini. Di dalam neoklasik ada beberapa aliran, yaitu pertama aliran eclecticism, bukan eclect ya, eclecticism, yaitu aliran ini membagi bangunan menjadi 3 bagian ya, sama dengan klasik ya, kepala, badan, kaki ada sebuah. Secara transparan, secara kasat mata atau tidak kasat mata bisa dilihat kepala, badan, kakinya, menyadari bahwa seorang arsitek bahwa bangunan itu ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya, up struktur, mid struktur, ya, bagian badannya, terus bottom structure, ya, gitu, bagi 2, 3. Nah, ini menurut gaya internasional. Ciri-ciri bangunannya adalah kolomnya besar, balok-balok yang menonjol, di mana fasad bangunannya merupakan penggabungan estetika modern. Tampak depannya merupakan olah arsitektur modern, eclecticism. Oke, kita lihat lainnya, aliran yang lain. Alirannya adalah aliran brutalism. Ya, di modern sudah muncul kelompok brutalism, namun ini sudah menguat di sini. Yaitu aliran ini menghapuskan kesan kotak kaku. Ya, jadi dia agak dilenturkan ya. Kalau awal-awal bentuknya masih kotak, beton itu kotak gitu, tapi setelah selanjutnya bisa diolah menjadi bentuk lengkung-lengkung gitu misalkan. Kotak, kaku, dan gaya formal, jadi tidak formal, jadi dirasakan benar ya. Jadi arsitektur modern itu geometris kotaknya muncul lah. Brutalisme di era ini lebih diluaskan gitu bahasanya gitu. Mengutamakan bentuk sculpture melawan perfeksionisme dan vernakuler. Jadi kedaerahan dilawan, bentuk-bentuk yang perfect itu yang teratur, yang itu dilawan, lebih diluaskan gitu ya. Inilah brutalisme. Kelompok yang lainnya, dua kelompok ini. Ya, ini berdampingan ya, artinya kelompok neo modern ini ya, tumbuh bareng-bareng lah, berarsitektur, membuat warna-warni arsitektur di dunia. Intinya seperti itu. Pembenarannya tidak ada ya, tidak ada arsitektur itu mana yang lebih baik dan mana yang lebih jelek. Ya, di era ini seperti itu, era postmodern itu seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Intinya menghargai sebuah karya. Intinya bagaimana seorang arsitektur berpedoman, berkonsep dalam berarsitektur. Nah ini. Ya, di akhirnya seperti itu. Lain di ketika masa klasik dulu, ya jelas bahwa pedomannya harus pedoman klasik. Modern juga demikian ya, pemaksaan material bangunan dengan modulnya, ya bentuknya harus efisien, ekonomis, ya bisa digunakan oleh, ya itu dipakai dalam pedoman arsitektur sebelumnya. Nah, ketika postmodern, ya di mana ada purna modern dan pasca modern, ya, ada neo modern sekarang ini yang kita bahas. Ya semuanya is good, ya, semuanya semuanya boleh berkarya, semuanya boleh mengajukan bentuknya, asalkan konsepnya jelas. Oh saya brutalism, oh saya eclecticism, dan sebagainya. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan lagi aliran yang lain. Aliran ini mengutamakan bentuk rasional, menyampaikan kesan kejujuran, pemilihan bahan bangunan yang pra-fabricated dan berkualitas. Ya.
memperhatikan skala, terutama hubungan antara proporsi bangunan, lingkungan, kebutuhan manusia. Jadi seperti itu, brutalisme yang era ini seperti itu. Bentuknya rasional, jujur, ya. Jadi bentuknya bisa berkualitas bahannya, ya, bisa prefabrikasi. Jadi bukan harus pesan khusus, bisa, ya, ukurannya khusus bisa di sini. Jadi justru pabrik menyesuaikan diri terhadap bangunannya, ya. Nah, jadi gitu ya. Dimensinya mau potongan berapa kali berapa, ya kita pesan bisa. Nah ini ya bedanya seperti ini. Kalau oleh era modern, arsitektur harus nurutin apa yang diproduk oleh pabrik. Nah, sekarang tidak. Era ini justru pabrik mengikuti gimana arsitekturnya. Nah ini ya, ini hebatnya sekarang ini. Jadi teknologi bagaimana membuat modul itu disesuaikan walaupun pesannya sedikit tapi efisien dan murah. Nah itu permasalahannya. Ya, proporsi bangunan dan lingkungannya diperhatikan dan kemudian manusia juga diperhatikan. Begitu komplit ya aliran brutalisme. Aliran yang lain kita lihat yaitu aliran regionalisme. Aliran ini fungsional ya dan analitis sehingga bangunannya lebih abstrak dan berani. Fungsional dan analitis ya, bangunannya lebih berani. Penggunaan elemen-elemen struktur yang tidak asing, ya, artinya tidak wah lah. Orang ya biasalah bangunan seperti itu ya, sederhana bangunannya. Dari sistem struktur baja dan beton, bahannya baja dan beton. Bangunan aliran ini menyesuaikan dengan kebutuhan iklim dan struktur setempat. Jadi itu nilai setempat ini penting. Jadi ya ini setempat ini, jadi bagaimana memperhatikan kondisi setempat ini penting ya. Baik, kita lanjutkan aliran yang regionalisme seperti ini biasanya arsitektur lokal ya yang muncul, atau orang dari luar kalau mau desain dia harus mempelajari nilai-nilai setempat lebih dulu. Nah gitu. Kontekstual arsitektur, nah ini juga bagus, ada aliran yang lain dan ini memperhatikan ciri-ciri bangunan modern di sekitar. Jadi melihat seperti apa bangunan di sekitar itu, kondisinya seperti apa, sekitar site, sekitar tapak, dilihat seperti apa bangunnya, sehingga arsitektur aliran ini menjadi landmark di kawasannya dengan menampilkan bentuk yang agak ekstrim. Jadi setelah distudi rata-rata bentuk seperti ini, nah baru desainnya itu different ya, berbeda dengan bangunan yang ada, sehingga menjadi bangunan kontekstual arsitektur ini menjadi lebih menonjol di lingkungan arsitektur tersebut, sehingga keberadaannya semakin diakui ya, ada keberadaannya diakui ada. Nah ini ya, jadi tujuannya untuk studi sekitar lingkungan sekitar, tujuannya adalah untuk membuat bentuk yang ekstrim, different dibandingkan bentuk yang telah ada di sekitar tapak ini. Baik, kita lihat yang lain yaitu strukturalisme. Aliran ini pada awalnya mendeskripsikan fungsi bangunan, di mana ada kecenderungan memberi peluang hadirnya bentuk yang isometris. Hampir tidak ada elemen bangunan yang mencocoki dengan formula modern. Jadi dia lebih mementingkan bagaimana fungsi bangunan. Fungsinya didesain benar, dia tidak terikat oleh modul bangunan. Dia tidak terikat. Dia mementingkan fungsi bangunan. Ya, jadi prosesnya diperhatikan, hubungan ruangnya gimana diperhatikan, nah, gitu. Jadi itu sudah 5 aliran yang kita bicarakan. Apalagi ada lagi Mas yang high tech ya. Ini yang sekarang lagi tren juga. Aliran ini mengambil bentuk-bentuk era modern yang diekstrimkan melalui kecanggihan teknologi yang berkembang. Nah ini teknologi membangun maupun teknologi material itu sendiri. Teknologi membangun, sekarang teknologi membangun dengan kecepatannya bukan main. Mau ketinggian berapa bisa teknologinya
Ya, mau material juga demikian, bisa dicetak di tempat dan sebagainya, dimanfaatkan benar oleh high tech ini. Penggunaan baja, kaca, beton benar-benar diekspos, ya, kemampuan baja dan kemampuan beton diekspos benar. Alat ini juga memilih warna-warna yang menunjukkan suatu kesan arsitektur high tech, misalnya warna perak dan sebagainya, warna high tech. Ya, warna high tech itu ya tidak harus perak ya, tapi bolehlah. Perak itu seperti warna apa? Warna apa ya? Warna upo, warna gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang perlu. Aliran yang keenam ya, high tech. Ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi aliran-aliran ya, namun yang terekspos high tech ini. Baik, kita sebutkan tokoh-tokohnya siapa saja. Ini saya menemukan 1, 2, 3, 4 tokoh. Richard Meyer, Richard Rogers, Renzo Piano, dan Norman Foster. Ini tokoh-tokoh neo modern. Nah, coba kita lihat karya-karyanya. Richard Meyer itu ya bentuknya seperti ini ya, begitu apa ya, beda jauh ya dengan modern ya, dengan Purna beda juga ya. Nah, kalau Purna itu nilai tradisinya adalah, ini enggak. Artinya ini merupakan bentuk-bentuk yang muncul pembaruan dari bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang ada di era modern. Nah, seperti kita sebutkan, high tech-nya dimunculkan, ya, hakikat sebuah material ya yang open space ya dimanfaatkan benar, kemampuan beton yang bisa diolah bentuk macam-macam yang melengkung dibentuk dan makanya lengkung-lengkung dihadirkan juga di sini. Oke, kita lihat karya yang lain dari Richard Rogers. Nah, ini dengan transparan ya, bangunan transparan. Ya, kemampuan kaca gimana? Ya, sampai lantai pun dipakai kaca ini. Ya, oke, ini high rise-nya kaca, struktur ya. Betul, hakikat strukturnya muncul di sini. Ya, ada karya Renzo Piano juga demikian. Nah, bentuk lengkung dihadirkan di sini, kemampuan teknologi kaca, baja dimanfaatkan benar. Ini ada bangunan yang nilai-nilai tradisi, ya, lokalitas dimunculkan di sini, bentuk-bentuk yang apa? Nah, seperti ini ada nilai lokal di sini muncul. Baik, ini bentuk yang mungkin terinspirasi oleh kapal, ya, membuat sebuah desain di tepi laut yang bentuknya menyerupai kapal besar ini. Ya. Terus ini high rise-nya seperti ini, ya, seperti ya dibuat bentuk-bentuk yang ekstrim ya, dengan memanfaatkan teknologi. Ya, Renzo Piano itu gitu. Ya, bagaimana teknologi tapi nilai-nilai lokal tradisi dimunculkan ya. Teknologi tapi ini tradisinya tampak, ini lokal tampak fungsinya ya, disesuaikan dengan fungsi dan suasana lingkungannya ya. Kapal-kapal kecil-kecil diambil kapal yang lebih besar ya, ini lebih cenderung ke kontekstual ya. Dia bentuknya lingkungan seperti ini, dia menghadirkan bentuk high rise yang seperti ini, berbeda, different dengan yang lain. Renzo Piano ini juga gitu, kotak-kotak dia bentuknya yang melengkung. Nah, ini kelompok-kelompok yang kontekstual tadi. Ya, kita lihat lagi karya Norman Foster. Ini juga bukan main juga, memberanikan diri bentuk-bentuk yang seperti gini. Ya, high rise-nya seperti gini Norman Foster. Ya, betul ya. Ya. Kemampuan teknologi modern bukan main, dibikin desain-desain yang aneh. Bentuk komposisi ya tidak seperti modern ya, komposisinya sudah berubah karena kemampuan teknologi yang begitu tinggi ya, dia bisa mengolah bentuk yang ekstrim. Kalau ini dia menggabungkan nilai lokal ya, di bawah ini bentuk-bentuk klasik, mungkin di atasnya dihadirkanlah bentuk-bentuk yang ekstrim. Norman Foster. Ya,
Dengan high rise buildingnya juga dengan kemampuan teknologi dia menghadirkan bentuk-bentuk yang seperti gini, bisa peluntir seperti ini bisa ya. Inilah arsitektur karya Norman Foster. Ya, ini bentuk-bentuk yang seperti ini juga melengkung ya, bukan main. Dan seperti ini ya, gitu. Ini arsitektur gitu ya. Arsitektur postmodern. Kemampuan teknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan karya-karya yang different dibandingkan bangunan yang lain. Ini termasuk kontekstual juga. Ya, lihat bangunannya dia sekitarnya bentuknya seperti ini, klasik dihadirkan bentuk yang seperti ini. Sekitarnya seperti ini dia menghadirkan bentuk yang seperti ini, menonjolkan dirinya sangat kuat. Nah, ini kelompok-kelompok yang ekstrim ya. Nah, gitu. Nah, ini kelompok yang neo modern. Ya, di kelompok-kelompok yang modern. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelompok yang lain dari arsitektur pasca modern. Apa itu? Yang lebih ekstrim yaitu arsitektur dekonstruksi. Nah, ini agak lebih ekstrim lagi dari kelompok neo modern. Yaitu apakah arsitektur dekonstruksi itu? Ya, sekali lagi ini karena mata kuliah ini waktunya SKS-nya hanya pendek, maka pengetahuan tentang neo modern, dekonstruksi nanti, terus purna modern kita berikan sepintas ya dalam. Padahal kalau mau memperdalam tentang dekonstruksi, metodenya seperti apa dan sebagainya itu perlu SKS yang lebih besar lagi. Jadi kita tidak bisa memberikan. Ya, silakan mencari sendiri bagaimana dekonstruksi, bagaimana neo dan sebagainya. Ya, nanti ada dari di DPA akan pelan-pelan akan masuk ke ranah aliran-aliran tersebut. Baik, kita masukkan ke dekonstruksi. Oke, baik, sebelum kita masuk ke dekonstruksi agak sulit pemahamannya, sambil ngopi dulu. Bismillah. Ya, oke. Dekonstruksi, what's it? Dekonstruksi, arsitektur dekonstruksi itu apa sih? Nah, ini dulu ketika kalau ingin memperdalam ini ya perlu 2 SKS lagi. Artinya agak lama. Materinya banyak nih. Pemahamannya agak sulit ya. Jadi Anda supaya sekedar tahu saja apa sih arsitektur dekonstruksi itu. Nah, gitu ya. Baik. Arsitektur dekonstruksi itu apa? Yaitu ungkapan-ungkapan yang ada pada arsitektur modern seperti form follow function, small is beautiful, least is modern, ornament is clean, dan lain-lain merupakan ungkapan-ungkapan yang harus diubah pada masa postmodern. Karena ungkapan-ungkapan itu telah membosankan. Jadi dekonstruksi itu betul-betul menganggap betul-betul bosan lah. Bentuk-bentuk yang seperti yang ada itu, waduh, pokoknya membosankan, jelek pol, wis ekstrim dia betul-betul menentang bentuk yang ada. Ini kelompok-kelompok arsitektur dekonstruksi. Nah, gimana ya dengan neo? Ya berdampingan ya, dengan purna berdampingan ya, semuanya ini kelompok orang yang lebih ekstrim lagi dalam menyikapi arsitektur modern. Ya, malah pada orang-orang ini justru berperan dalam orang filsafat ya. Seorang filsafat yang dikenal dengan nama Derridian. Dia mengungkapkan suatu pandangan kehidupannya. Seorang arsitek yang berpedoman pada Derridian. Nah, dia mempunyai pendapat dalam berarsitektur harus seperti ini ya, itu. Siapakah Derridian? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau Anda ingin memperdalam dekonstruksi, Anda harus belajar dulu Derridian. Ya, agak lama itu, jadi gak bisa saya sampaikan ketika hari ini. Mungkin lain waktu kita akan jumpa lagi dengan materi yang lain. Baik, itu kita lanjutkan. Apa sih dekonstruksi itu? Makna sebuah karya arsitektur telah menjadi permasalahan utama setelah gugurnya arsitektur modern. Makna, meaning ya, bahasanya. Posisi makna telah menjadi dasar dalam membentukkan konsep perancangan arsitektur. Nah, di sini makna itu lebih penting
Ya, hakikat sebuah sosok arsitektur itu yang penting maknanya, bukan hanya sekedar bentuk, bukan sekedar apa, tapi meaning makna, seperti roh ya. Dia arsitektur itu punya roh. Ya, ciptaannya, jadi dia hidup, dia seakan bicara, dia membuat orang bahagia, dia membuat orang lebih menantang, lebih dan sebagainya. Arsitektur harus demikian, meaning, makna. Jadi agak sulit memang ya, sabar aja. Tapi pahami aja dulu, nanti kalau ingin semester depan cari dekonstruksi, belajar tentang dekonstruksi. Baik, kita lanjutkan. Kehadiran sebuah makna arsitektur sangat sulit untuk dipersatukan persepsinya, bahwa salah satu langkah dekonstruksi adalah dengan cara memilah-milah hingga ke dasar-dasarnya susunan pikiran yang telah terpadu, lalu disusun ke dalam bentuk yang berbeda, different yang. Jadi sangat sulit memang, harus membongkar pola pikir, harus membuat pola pikir Anda. Misalkan dosen itu harusnya pakaiannya batik, harus gitu, kan gitu ya. Itu kan pola pikir. Namun dekonstruksi lain. Kenapa? Kamu boleh kaosan, masa Pak Gatot nggak boleh sebagai dosen? Kan boleh. Nah, seperti sekarang saya kaosan seperti Anda pakai dasi pas kuliah boleh juga, ngapain? Nggak ada. Yang penting maknanya, yang penting apa yang disampaikan. Saya sebagai dosen, bukan baju saya yang penting, namun apa yang saya sampaikan, apa saya utarakan ini bisa membuat Anda mengerti, Anda puas. Itu yang lebih penting daripada baju ya. Namun yang disampaikan nggak ada apa-apanya, lebih baik ya yang saya sampaikan ada maknanya ya, terus membuat Anda paham, membuat Anda mengerti ya apa maknanya baju. Ini contohnya. Saya mendekonstruksikan sesuatu yang sudah menjadi tradisi, bahwa dosen harus berbaju yang baik, harus rapi, harus gitu. Pak Gatot enggak, misalkan seperti ini. Different. Pak Gatot menyampaikan mungkin berbeda dengan dosen-dosen Anda sekalian. Yang Pak Gatot mungkin lebih santai, sekarang pakai kaos sambil minum kopi, mungkin Anda juga sedang minum kopi. Different. Nah, itu artinya dekonstruksi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai prinsip dekonstruksi seperti yang disampaikan oleh Sederajat ini. Coba berapa prinsip yang dekonstruksi seperti apa? Tidak ada yang absolut dalam arsitektur. Tidak ada satu cara atau gaya yang terbaik dalam atau landasan hakiki di mana seluruh arsitektur harus berkembang. Gaya klasik, tradisional, modern, dan lainnya mempunyai posisi dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi tidak ada. Jadi dekonstruksi tidak memandang arsitektur ini lebih baik, arsitektur ini lebih jelek, enggak. Dia lebih mementingkan makna tadi, meaning tadi. Ya, hakikat dari sesuatu itu yang lebih penting. Hakikat dari orang, hakikat dari arsitektur itu sendiri apa, itu dia penting sekali. Pelajari benar. Baik, tidak ada ontologi atau teologi dalam arsitektur. Tidak ada tokoh atau figur yang perlu didewakan atau disanjung, nggak ada. Ya Anda sendiri, ya kita sendiri. Pede sekali ya, dekonstruksi itu pede. Ya. Dominasi pandangan nilai absolut dalam arsitektur harus segera diakhiri. Perkembangan arsitektur selanjutnya harus mengarah pada keragaman pandangan dan tata nilai norma tadi. Jadi tidak ada arsitektur harus seperti ini, harus seperti enggak, bebas. Silahkan berkembang. Nah ini ya, termasuk dekonstruksi sendiri, dia berkembang dengan gaya dan metodenya ya, yang bisa menampilkan differentnya, keperbedaannya dengan karya-karya yang lain. Itu yang penting. Oke, kita lanjutkan. Visiosentris atau pengutamaan indera penglihatan dalam arsitektur harus diakhiri. Potensi indera yang lain harus dimanfaatkan pula secara seimbang. Jadi indera penglihatan yang selama ini bentuk
indah, cantik itu dinikmati oleh mata. Sekarang arsitektur tidak seperti itu. Harus bisa dirasakan, bisa dibau, bisa indera semua harus bisa memanfaatkan. Telinga, pandangan matanya indah, bunyinya juga dinikmati, baunya juga bisa dinikmati dan sebagainya. Ya, bisa diraba arsitektur itu. Nah, seperti itu. Ya, sulit ya. Untuk memperdalam ini sekali lagi Anda belajar filsafat dan selanjutnya tingkatnya memang harus semester akhir atau mungkin malah S2 ya. Jadi tapi saya kenalkan ini apa itu dekonstruksi. Baik, kita lanjutkan. Arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Arsitektur terkandung dalam ide, gambaran, model, dan fisik bangunan dengan jangkauan dan aksentuasi yang berbeda. Prioritas yang diberikan haruslah setara karena gambar dan model dapat menjadi tujuan utama. Jadi arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Tidak mesti berkarya itu ada gitu, enggak. Namun berupa ide, ya, gambar dan ide itu penting. Ya, seperti ibarat mungkin masih berupa lukisan itu ya arsitektur itu boleh. Ide seperti karyanya Syahadi itu ada beberapa desain yang tidak bisa dibangun sampai sekarang, teknologinya belum nututin, itu bisa juga ya. Seorang arsitek itu seperti seniman, seperti artis itu ya, melukis, dia seperti pelukis, dia menghadirkan logika berpikirnya, asalkan nanti arsitektur itu kan digunakan oleh manusia yang aktivitas di dalamnya, bentuk itu eksperimental. Nah itu ya, jadi arsitektur seperti itu. Nanti kita lihat karya-karyanya. Baik, seperti apa yang juga diungkapkan oleh Priyatmojo, ya, tokoh lain bicara tentang dekonstruksi. Salah satu konsep yang dilakukan dalam dekonstruksi arsitektur adalah dengan cara mendekonstruksi elemen yang telah terkonstruksi dan penyusunan kembali elemen-elemen tersebut dengan cara, jadi mendekonstruksikan logika berpikir yang sudah terkonstruksi. Seperti gini misalkan, pintu masuk dalam rumah tinggal, pintu masuk di depan itu mesti ditumpahin, mesti ruang tamu ya, teras, ruang tamu, terus di dalamnya ruang keluarga, di dekatnya ada ruang tidur dan sebagainya. Nah, dapur itu selalu di belakang gitu, ruang pembantu, kamar pembantu selalu di belakang. Itu terkonstruksi seperti itu pola pikir Anda. Nah, kalau dikonstruksi terbalik, kenapa enggak pembantu itu di depan? Ya, kan kita sebagai pemilik rumah seharusnya justru pas pulang di rumah itu istirahat. Nah, itu ya harusnya rumah kita, tempat tinggal kita harusnya di belakang supaya tidak terganggu oleh orang yang lain. Nah, sedangkan tamu sebagainya pertama kali yang terima harusnya pembantu. Nah, mendekonstruksikan inilah penting, yang dilakukan oleh kelompok dekonstruksi. Jadi dia merubah pintu itu, kalau biasanya bentuknya kotak, kalau dekonstruksi dia berubah menjadikan bentuknya mungkin bulat dan sebagainya. Nah, jadi apa yang di pikiran kebiasaan itu dia berubah, different, penting different itu tadi. Nah, itu caranya gimana? Caranya untuk mendekonstruksikannya sudah terkonstruksi, yaitu menumpang tindihkan komposisi titik, garis dan bidang. Ditindihkan, tidak harus titik itu berjajar, rajin, rapi, itu enggak. Kadang-kadang garis ditumpuk-tumpuk gitu, yang tidak teratur, ya, tumpang tindihkan. Ya. Yang lain menjungkir balikkan logika struktur, dibalik. Ya. Seharusnya beban itu berat di bawah, sekarang dibalik, bebannya di atas, yang kecil di atas bawah. Nah, ini sudah berubah, sudah dikonstruksi. Ya, besar di atas, bawah gitu. Kepala biasanya di atas, ya, kepala sekarang dibalik, di bawah kepala, badan di atas, terus kakinya di tengah-tengah, boleh-boleh saja. Itu ya, logikanya dirubah. Nggak ada yang mengatur, nggak ada. Kenapa harus simetris? Enggak harus. Arsitektur nggak harus simetris. Sama halnya dengan kenapa dosen harus berbaju rapi, kaosan kenapa nggak boleh?
kan boleh aja. Yang penting yang disampaikan ya disampaikan semua materi dengan tulus untuk mahasiswanya. Penting kan itu dosen. Ya, gitu ya. Oke. Namanya saya tidak umum mungkin hari ini Pak Karno tidak umum. Memang mata kuliahnya hari ini pas dekonstruksi, jadi saya menyampaikan dengan bentuk yang tidak umum seperti ini, kaosan dan sebagainya. Seperti Anda tentunya. Anda kalau ingin nggak umum ya hari ini kan Anda pakai dasi, ya. Kuliah sambil pakai dasi, sambil gitu boleh. Siapa yang larang? Nggak ada ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Menarik ya, memang dekonstruksi menarik. Memberikan solusi konstruksi lain yang pada dasarnya ingin keluar dari kaidah-kaidah konstruksi yang konvensional. Kita tidak mau menyampaikan hal yang konvensional. Ya, tidak. Ini berontak. Pokoknya harus berbeda dengan yang telah ada, yang biasanya. Nanti penting. Jadi kepalanya ingin beda gitu aja. Jangan seperti itu, pokoknya berbeda harusnya. Tokoh-tokohnya ini ada Frank Gehry, Bernard Tschumi, Peter Eastman, Shahadid. Ya, ini tokoh-tokoh dekonstruksi. Ini. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh karya-karyanya. Frank Gehry seperti apa karyanya. Nah, ini. Ya, lihat bentuknya sudah tidak geometri, tidak menceng seperti hampir runtuh seperti gini ya. Dia mengekspos ya bentuk-bentuk yang ekstrim. Frank Gehry ya, bentuk ini dengan bentuk yang enggak normal seperti ini. Nah, ini karya yang seperti ini tidak biasanya. Kalau Anda melihat dengan kacamata yang modern ya buyar, ini nggak akan lulus. Lebih klasik nggak akan bisa. Ya, oke, kita lanjutkan. Frank Gehry karyanya masih ya gini. Ya, begitu ekstrim karyanya. Nah, ini bentuk-bentuk gini, waduh sulit nih gambarnya ya. Namun ini arsitektur, ini dapat dimanfaatkan, difungsikan sebagai arsitektur. Nah, oke, ini Frank Gehry, terus ini karya Bernard Tschumi. Ya, agak terkonstruksi, namun dia berusaha untuk merubah. Seperti ini kotak dia bikin yang menceng ya, dibikin yang seperti ini. Ini salah satu dekonstruksinya Bernard Tschumi. Bentuk yang yang ada ekstrim sedikit ya. Ini juga ini ya sama dengan. Nah, ini ya, bentuk ini dasarnya dulu seperti ini, setelah didesain jadinya seperti ini. Ya, gitu Bernard Tschumi. Kita lihat karya yang lain. Peter Eastman ini juga agak ekstrim bentuknya, berani untuk ini ya, ini ganti level kelibatan struktur dimanfaatkan betul, bentuk-bentuk yang ekstrim, kolom ya dibikin menceng, tidak tegak vertikal. Ya, ini seperti bangunan mau roboh ya, seperti masuk ke dalam tanah, namun ini berfungsi dengan baik. Nah, ini bentuk ekstrim dihadirkan. Nah, ini yang struktur ekstrim yang dihadirkan sekarang di Guangzhou ini ya, di RRT. Logika struktur seperti ini berat sekali ini, namun teknologi bisa. Nah, maka terjadilah bangunan seperti ini, Peter Eastman. Ini dikonstruksi, artinya logika berpikir kita harus lepas. Namun bisa diwujudkan ini, bangunan ini bisa diwujudkan semua. Baik, ini kita yang lebih ekstrim yaitu Mbah Shahadid, ya, ini almarhum sudah meninggal, cewek. Wanita, karyanya ekstrim semua, hampir bentuk yang bukan main, logikanya nggak masuk akal kadang-kala. Ya, bentuk yang seperti gini, bentuk yang seperti gini, ya seperti gini muncul bentuk ekstrim seperti gini. Kadang-kala ini mungkin belum ada bangunan yang nggak bisa dibangun, ya. Mungkin yang ini ya, bentuk-bentuk sarang lebah ini dipakai untuk berarsitektur. Logika arsitekturnya masuk. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini karya-karya arsitektur era dekonstruksi. Protes dengan bentuk-bentuk yang dengan kondisi yang modern, yang monoton, ya klasik yang seperti itu. Dia nggak mau. Dia ingin menciptakan bentuk-bentuk yang dekonstruksi. Dia lepas bentuk yang logis. Nah, baik. Nah, gitu ya. Jadi ini perkembangan arsitektur postmodern dan masih perkembangan arsitektur terus.
ya seperti saya sampaikan di awal perkuliahan bahwa pengaruh lingkungan menjadi sebuah fenomenal di akhir-akhir ini ya. Ini belum saya masukkan di materi ini. Namun saya sampaikan di sini bahwa fenomena pemanasan global ini membuat sudut pandang arsitektur berubah. Ada kelompok green arsitektur muncul ya, green arsitektur. Ada yang kelompok kalau di Indonesia ada kelompok Nusantara, ya betul-betul menilai menjunjung tinggi nilai-nilai Nusantara, ya, maka muncul teknologi Nusantara dipakai dalam berarsitektur. Mungkin sekarang era virus corona, nah, muncullah desain arsitektur yang anti virus corona itu gimana, bikin tempat tinggal yang lepas dari virus corona, pemanasan global itu gimana. Nah, sekarang seorang arsitek lagi berpikir buat desain-desain yang bisa menangkis, melindungi manusia dari pengaruh-pengaruh yang seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini perkembangan arsitektur ya, kita ulang kembali sedikit ya, dari era klasik berubah modern karena ada revolusi industri, pemanfaatan teknologi dan sebagainya, muncullah kelompok arsitektur modern, dilanjutkan dengan ketidakpuasan dengan bentuk yang monoton era modern, dengan munculnya filsafat dan muncul pandangan yang bermacam-macam, muncullah kelompok postmodern ya. Postmodern ada purna modern, ada pasca modern, ada neo modern, ada dekonstruksi, dan masih ada banyak lain lagi aliran di dalam postmodern ini. Demikian mungkin pembahasan arsitektur barat ya, saya akhiri. Selanjutnya nanti akan pertemuan selanjutnya akan kita lihat bagaimana perkembangan arsitektur modern di Indonesia. Baik, gitu, jangan lupa ya, kalau sketsanya dikirimkan masuk jangan terlambat ya, sehingga mengurangi beban saudara untuk berburu arsitekturnya. Ya, mungkin gitu wajib ya, jadi wajib membuat sketsa itu wajib ya. Jadi jangan nggak wajib, kalau nggak buat sketsa nilainya tidak keluar. Nah, tolong dibikin ya, tetap disusulkan, kalau terlambat ya harus dibikin ya. Selain ini bermanfaat untuk studi, saya juga ingin melatih kemampuan sketsa saudara. Nah, di akhir ini penting ya, kemampuan sketsa itu seorang arsitek sangat penting. Mungkin gitu pertemuan hari ini, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.